Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok OP9. Nama saya Jonathan Christopher. Nama saya Otniel. Nah, Nama saya Joshua. Nama saya Rido Cesar. Dan kami akan mempresentasikan game yang sudah kami buat berjudul Fear Josh. Jadi Fear Josh ini adalah game horor dengan POV top down. Nah, dalam presentasi ini kami akan memperjelaskan game overview, tech stack dan arsitektur, OOP pilar dan implementasinya, desain pattern-nya, front end features, back end dan cloud infrastructure-nya, leaderboard system dan demo serta konklusi. Jadi dalam game Fear Josh ini kami membuat sebuah story dan objektif yang itu kami harus mengumpulkan kunci-kunci, menghindari Josh yang mengejar, dan kami juga harus mengelola stamina serta baterai dari center yang akan kami gunakan. Lalu fitur utamanya dari gameplay, kami sudah membuat multi room, ada classroom, ada hallway, ada gym, dan kami membuatnya menggunakan tiled. Kami juga membuat sistem kunci bertingkat, seperti misalnya ada locker key, janitor key, dan gym key, dan masing-masing juga harus bergantung dari key lainnya. Misalnya untuk membuka janitor key, kami harus mendapatkan terlebih dahulu locker key-nya. Dan kami juga mengimplementasikan item system, yaitu coklat dan baterai. Jadi kalau misalnya dari baterai, kami bisa menggunakan baterai untuk replenish baterai health dari centernya. Terus ada coklat untuk replenish stamina. Kemudian untuk level difficulty-nya ada easy, medium, dan hard, dan masing-masing itu berbeda untuk gameplay-nya. Ada horror element dengan tiled system dan the online feature-nya untuk leaderboard global yang menggunakan player ID untuk nge-track-nya. Oke, untuk tech stack ada front end, back end, dan architecture. Dari front end, kami menggunakan language Java 17, framework libgdx, menggunakan Gradle, dan untuk map editing-nya menggunakan tiled, audio, wave files. Back-end-nya kami menggunakan framework Spring Boot, database-nya Postgres SQL atau kami menggunakan Neon Cloud, deployment dengan render.com, dan protokolnya REST API. Arsitekturnya kami menggunakan klien ke server model. Berikutnya penerapan OOP pilar. Yang pertama ada encapsulation. Ini cepat aja, encapsulation itu kan udah tahu, itu untuk menyembunyikan detail implementasi internal dan menyediakan akses terkontrol pakai getter dan setter. Misalnya kita implementasinya itu ya game manager. Next. Yang kedua ada inheritance. Oh ya, dan tiap-tiap implementasi ini kita udah menyediakan juga kode snippet dari kode contoh penerapan kita. Dan tentunya ini cuman salah satu, ini nggak semuanya kita screenshot, dan ini bukan juga satu-satunya penerapan yang ada di game kita. Cuman emang pakai itu aja. Berikutnya inheritance. Inheritance itu untuk ada kelas hierarki yang berbagi perilaku dasar tapi punya implementasi spesifik. Misalnya sesuai dari si kode snippet kita itu ada public abstract class game implements application listener. Terus ada child class game utama, misalnya public class features itu extends game. Next. OOP pilar yang ketiga ada polymorphism. Itu polymorphism juga udah dipelajari, objek dengan tipe beda diperlakukan dengan cara yang sama melalui interface. Misalnya interface dari libgdx sendiri itu juga udah ada. Ya udah dilihat itu public interface screen, void show, void render, hide, apa segala macam. Terus berbagai implementasi kelas main menu screen, implement screen, apa isi kodenya. Play screen, implement screen, apa isi kodenya. Jadi semuanya itu mengimplement screen. Tapi mereka berbeda-beda. Next. Yang terakhir ada abstraction. Abstraction itu seperti biasa yang menyembunyikan kompleksitas. Ini ada contoh kode snippetnya. Interface mendefinisikan apa, bukan bagaimana. Misalnya di public interface interactable. Terus implementasi berbeda, abstraksinya sama di public class locker yang implements interactable.
Next. Oke, kemudian pertama kita ada desain pattern dari Singleton pattern. Singleton ini kita gunakan untuk game manager, audio manager, dan key manager supaya seluruh game itu konsisten ya selama kita bermain. Kemudian kedua kita ada state pattern. State pattern kita gunakan untuk si player dan enemy-nya. Si playernya itu state-nya ada ketika dia lari, ketika dia jalan biasa, ketika dia terikat. Lalu enemy-nya itu ketika dia sedang ketika ini enemy-nya ketika dia sedang chasing, mengejar, kemudian ketika dia sedang mencari, dan kemudian ketika dia sedang stunt. Kemudian untuk strategi pattern kita menggunakan ini ya untuk difficulty system. Jadi setiap difficulty itu punya sistem game yang berbeda-beda. Ada di easy, medium, dan hard itu beda-beda ya. Untuk kemudian ini contohnya strateginya itu kita gunakan ketika runtime ya. Jadi user bisa memilih difficulty di dalam game dan gamenya akan menyesuaikan dengan masing-masing pilihan user. Kemudian observer pattern itu untuk komunikasi asinkronus antara front end dan back end. Untuk leaderboard ya yang kita gunakan. Kemudian comment pattern itu ya untuk menerima input WASD dari user. FE ya untuk pokoknya untuk menerima input dan menerjemahkannya menjadi menerjemahkan di dalam game. Kemudian terakhir ada factory pattern. Factory pattern itu untuk generate item di dalam game yang kita ada key, coklat, dan baterai. Kemudian ini untuk game screens-nya tuh sistemnya kayak gini ya. Jadi ketika kita di main menu dan kita start play, kita harus memasukkan name, nah nama kita, kemudian nanti kita bermain, lalu jika menang kita ke ending cutscene screen dan ke leaderboard. Kalau kita kalah kita ke game over cutscene, kemudian ke leaderboard, lalu semua akan balik ke main. Lalu sini ada juga setting screen untuk mengatur difficulty dan leaderboard. Ya ini untuk front end-nya untuk kita masukkan nama player ya. Nah ini si player ID-nya itu nanti akan ditaruh di database ya untuk tracking si player ini. Kemudian ini untuk leaderboard display untuk jadi terpisah menjadi 3 ya, leaderboard untuk easy, leaderboard untuk medium, dan leaderboard untuk hard. Oke, selanjutnya kita ke back end. Jadi di game Virtuos ini nggak hanya ada front end, of course ada back end juga untuk menghandle leaderboard system. Back end kita pakai Spring Boot dan arsitekturnya ini pakai layered architecture yang umum dipakai di enterprise application. Ada 4 layer utama. Yang pertama ada control layer. Layer ini adalah layer yang menerima HTTP request dari game client. Misalnya kalau player submit score, requestnya masuk ke sini dulu. Control ini juga yang return response JSON ke client. Yang kedua ada service layer. Ini adalah tempat bisnis logiknya. Misalnya untuk validasi data, formatting waktu dari detik ke format menit detik, terus juga logik untuk update score kalau player yang sama submit lagi dengan waktu yang lebih cepat. Lalu ada layer ketiga yaitu repository layer. Layer ini adalah layer yang mengurus komunikasi ke database. Kita pakai GPA. Jadi query-nya bisa pakai method naming convention atau custom GPQL query. Yang terakhir ada database layer, kita pakai PostgreSQL yang di-host di Neon Cloud. Jadi database-nya bukan di localhost tapi sudah cloud-based. Next. Lalu ada entity dan repository. Sekarang kita bisa lihat lebih detail bagian entity dan repository-nya. Entity itu basically Java class yang di mapping ke table database. Kita pakai annotation dari GPA. Jadi class game score di mapping ke table game underscore scores. Setiap field-nya jadi kolom di database. Misalnya player ID jadi kolom player underscore ID, username jadi kolom username dan seterusnya. Di sini kita pakai add generated value untuk ID. Jadi ID-nya auto increment, terus ada add creation timestamp untuk kolom completed add. Jadi timestamp-nya otomatis ke generate waktu record dibuat. Player ID itu juga di set unique di sini. Jadi satu player ID cuma bisa punya satu record. Ini adalah suatu yang penting untuk fitur update base time yang nanti akan kita bahas. Nah, untuk repository sendiri kita extend jadi GPA repository. Dengan ini kita dapat metode-metode standar seperti save, find by, dan find all. Selanjutnya.
Selanjutnya Smart Score Update. Nah, ini adalah salah satu fitur yang menurut kami cukup penting. Jadi di game horror biasanya kita main game berkali-kali dan masalahnya setiap kita main kita bakal nge-create record baru. Database-nya juga bakal penuh kalau misalnya duplikat. Solusinya kita mengimplement logic di service layer. Jadi kalau misalnya player dengan ID yang sama submit score lagi, kita cek dulu waktu yang baru dan waktu yang lama. Kalau misalnya waktu yang baru lebih cepat, kita update. Kalau misalnya waktu yang lama yang lebih cepat atau yang lebih bagus, kita keep yang lama, enggak di override. Jadi di kodenya pertama kita cari dulu apakah player ID ini sudah ada di database pakai find player ID. Kalau ada, kita compare dengan completion time seconds-nya. Jadi ya ini fitur yang berguna untuk player yang mau mengimprove recordnya. Jadi mereka bisa main berulang kali dengan ID yang sama dan sistem bakal otomatis menyimpan waktu yang menyimpan record yang lebih baik. Next. Selanjutnya ada cloud infrastructure. Nah, di sini kita bahas infrastruktur cloud-nya. Ini adalah aspek yang penting karena leaderboard-nya harus bisa diakses semua player dari mana aja dan backend-nya berarti harus online 24/7. Kita pakai dua cloud service dan dua-duanya gratis. Yang pertama ada render.com untuk hosting backend Spring Boot kita. Jadi kode backend-nya kita deploy ke sini sebagai Docker container. URL backend kita bisa dilihat virtuos.onrender.com dan regionnya kita pilih yang paling dekat di Southeast Asia yaitu di Singapura karena latensinya lebih rendah untuk user di Indonesia. Kita pakai yang free 750 jam untuk sebulan. Lalu yang kedua ada Neontech untuk PostgreSQL-nya. Neon ini basically PostgreSQL yang cloud native. Untuk kita pakai yang free 0.5 GB free dan 100 compute hours per bulan. Keunggulan dari Neon ini ya database-nya always on, jadi kita nggak ada cold start kayak di render. Connection-nya juga pakai pooling, jadi lebih efisien. Selanjutnya ada API endpoints. Untuk bagian kita bisa lihat API endpoints yang tersedia di sini ada 4 untuk dari REST API. Yang pertama ada post/API/course. Ini untuk submit score baru. Front end kirim JSON berisi player ID, username, difficulty, dan completion times seconds. Nanti backend-nya bakal memproses dan return data score yang tersimpan termasuk rank-nya. Kedua ada get /API/course/leaderboard. Ini untuk mengambil data leaderboard bisa difilter pakai query parameter difficulty dan limit. Misalnya mau ambil top 10 untuk difficulty medium, tinggal panggil /leaderboard difficulty medium dan limit 10. Yang ketiga ada get /API/course/rank/player ID. Ini untuk ngecek rank spesifik player berdasarkan ID-nya. Yang keempat ada get /API/course/health. Ini endpoint sederhana untuk health check buat mesin backend-nya jalan. Semua response di sini kita pakai JSON yang konsisten, ada field sukses untuk status, lalu ada message untuk pesan, dan ada data untuk isi responsnya. Di sebelah kanan ada example responsnya. Next. Kesimpulan dari project Virtuos kami ini sudah diimplementasikan dengan yang pertama ada 4 pilar OOP dari encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction. Kemudian ada 6 design pattern-nya. Ada singleton, state, strategy, observer, factory, dan command. Kemudian kami menggunakan client server architecture yaitu dengan front end-nya libgdx dan back end-nya Spring Boot. Kemudian cloud yang kami gunakan itu adalah render.com serta Neon untuk database. Kemudian distributable game-nya kami menggunakan Windows Executable atau .exe yang dibundle dengan GRE. Dan kemudian ada link GitHub kami dan link YouTube dari progress checking kami yang pertama dan kedua. Terima kasih telah mendengarkan. Berikutnya terakhir itu masuk ke sesi demo game. Ini di run aja gamenya sebentar menggunakan IntelliJ. Oke, jadi ini untuk tampilan halaman main menunya ada 3 tombol, ada new game, settings, quit. Ini settings ada easy, normal, hard. Terus kalau misalnya new game itu kita pertama masuk dulu dengan adanya dapat cutscene scene. Masuk ini story-nya untuk gamenya awalnya.
skip aja. Nah, ini main karakternya yaitu si Jonathan. Di sini ada sedikit tutorial untuk cara memainkan gamenya. Ini bisa kelihatan kesulitannya. Jadi untuk di awal game itu kayak ya udahlah pengenalan dulu. Jadi kalau misalnya mau buka locker itu nggak bisa. Ini masih di tutorial stage sebenarnya. Dan juga kalau misalnya mau masuk classroom bakal keluar dialog aku harus menjelajah daerah. Jadi cutscene-nya itu dimulai kalau misalnya kita masuk gimnasium. Ini nanti kita bakal ketemu Josh yang ternyata Josh itu ternyata sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Josh menerkam kita sehingga kita pingsan. Terus di dalam tutorial di paling akhirnya itu ada tutorial untuk minigame. Jika kita kena Josh yaitu kita harus bisa membalut diri. Minigamenya itu tekan spasi aja. Terus seperti tadi udah dijelaskan ada key system, ini locker key system. Kalau locker kosong itu nggak dapat item. Key pertama ada di classroom 1A. Sini bisa didapat kunci locker. Nanti key kedua. Oke, jadi di sini ada kelihatan no Josh spawn point found. Jadi hampir di setiap roomnya, misalnya di hallway ini ada spawn point untuk si Joshnya bisa spawn. Ada titik-titiknya. Ini key kedua, nanti key kedua ini janitor key. Kita bisa untuk buka janitor dan kemudian kalau di janitor kita bisa dapat gymnasium key. Ini untuk kamu. Sekian itu sedikit demo. Terima kasih.